Halo, perkenalkan nama saya Sherly Maria Yosefa Marman dari kelas 11 MIA 4. Di sini saya akan menjelaskan materi matematika wajib, yaitu tentang menjelaskan konsep limit, limit kiri dan limit kanan, serta sifat-sifat limit. Di sini yang saya jelaskan pertama adalah konsep dasar limit. Notasi limit ditulis seperti ini dan dibaca limit fungsi fx untuk x mendekati a sama dengan L. Artinya, jika x mendekati a tetapi x tidak sama dengan a, maka fx mendekati nilai L. Dan perlu diketahui bahwa tidak semua fungsi memiliki limit. Syarat suatu fungsi memiliki limit yakni jika limit kiri sama dengan limit kanan. Dapat ditulis seperti ini. Dan di sini saya sudah masuk untuk menjelaskan limit kiri dan limit kanan. Bagian ini adalah limit kiri, bagian ini adalah limit kanan. Dibaca, limit fungsi fx untuk x mendekati a pangkat negatif sama dengan limit fungsi fx untuk x mendekati a pangkat positif. X mendekati a pangkat negatif. Pangkat negatif di sini mengartikan bahwa x mendekati a dari kiri. Sedangkan untuk x mendekati a pangkat positif. Pangkat positif di sini mengartikan bahwa x mendekati a dari kanan. Seperti contoh ini. Limit x kuadrat kurang 1 per x kurang 1 untuk x mendekati 1 adalah berapa? Nah, fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 1 per x kurang 1 terdefinisi untuk semua x bilangan real kecuali x sama dengan 1. Artinya apa? Jadi, jika kita mengganti x dengan bilangan selain 1 seperti 2, 3, 4, dan yang lain, kita bisa mendapatkan nilainya. Tetapi, jika kita mensubstitusikan atau mengganti x dengan nilai 1 atau bilangan 1, kita tidak mendapat nilai tersebut atau nilainya tidak terdefinisi. Jadi seperti ini, jika kita ganti x dengan 1, maka f1 sama dengan 1 kuadrat kurang 1 per 1 kurang 1 sama dengan 0 per 0. Dan bentuk ini adalah bentuk tak tentu atau tak terdefinisi. Lalu, kita coba cari nilai limitnya menggunakan konsep limit kiri dan limit kanan. Di sini, untuk limit kirinya, kita ganti x dengan nilai yang mendekati 1 dari kiri. Dan untuk limit kanannya, kita ganti x dengan bilangan yang mendekati 1 dari kanan. Kita mulai dari sini. X-nya saya masukkan 0,8, 0,9, 0,99, dan seterusnya. Dari kiri mendekati 1. Kemudian, untuk yang dari kanan mendekati 1, saya isi 1,2, 1,1, 1,01, dan seterusnya. Nah, untuk fx-nya, jika x sama dengan 0,8, fx sama dengan 1,8, jika x 0,9, fx-nya 1,9, jika x 0,99, fx-nya 1,99, dan seterusnya. Ya, dan yang di sini untuk x-nya 1,2, fx-nya 2,2, untuk x-nya 1,1, fx-nya 2,1, untuk x-nya 1,01, fx-nya 2,01, dan seterusnya. Lalu di sini untuk limit kirinya, dia bilang fx ini semakin ke kiri dia semakin mendekati atau semakin mendekati bilangan 2, bukan? Nah, di sini juga dari kanan dia semakin mendekati nilai atau angka 2. Jadi untuk limit kirinya kita tulis limit x kuadrat kurang 1 per x kurang 1 untuk x mendekati 1 pangkat negatif sama dengan 2. Dan untuk limit kanannya, limit x kuadrat kurang 1 per x kurang 1 untuk x mendekati 1 pangkat positif sama dengan 2. Dan di sini karena limit kiri dan limit kanan nilainya sama, maka kita bisa mendapatkan nilai limitnya adalah limit x kuadrat kurang 1 per x kurang 1 untuk x mendekati 1 sama dengan 2. Di sini saya masuk ke sifat-sifat limit. Sifat limit ada 9. Yang pertama, limit fungsi k untuk x mendekati c sama dengan k. Yang kedua, limit fungsi x untuk x mendekati c sama dengan c. Yang ketiga, limit fungsi k fx untuk x mendekati c sama dengan k. Limit fungsi fx untuk x mendekati c. Yang keempat, limit fungsi fx ditambah gx untuk x mendekati c sama dengan limit fungsi fx untuk x mendekati c ditambah limit fungsi gx untuk x mendekati c. Yang kelima, limit fungsi fx dikurangi fungsi gx untuk x mendekati c sama dengan limit fungsi fx untuk x mendekati c dikurangi limit fungsi gx untuk x mendekati c. Yang keenam,
limit fungsi fx dikali gx untuk x mendekati c sama dengan limit fungsi fx untuk x mendekati c dikali limit fungsi gx untuk x mendekati c. Yang ketujuh, limit fungsi fx per gx untuk x mendekati c sama dengan limit fungsi fx untuk x mendekati c per limit fungsi gx untuk x mendekati c. Sifat yang kedelapan, limit fungsi fx pangkat n untuk x mendekati c sama dengan limit fungsi fx pangkat n untuk x mendekati c. Yang kesembilan, limit akar pangkat n dari fx untuk x mendekati c sama dengan akar pangkat n limit fungsi fx untuk x mendekati c. Sekian yang dapat saya jelaskan, saya mohon maaf untuk kesalahan yang ada. Terima kasih.